Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini di video ini saya Rudi Mita Farid kembali hadir untuk membahas tentang sebuah hal yang strategis untuk kehidupan kita semua sebenarnya. Masing-masing dari Anda sangat membutuhkan ini. Apa itu? Terkait kesadaran finansial, kesadaran membangun aset finansial, kesadaran membangun strategi finansial kita untuk kehidupan kita. Bisa kita ngebahas terkait bisnisnya, bisa kita juga bahas terkait investasinya, karena ini juga adalah channel bisnis dan investasi teman-teman. Di video-video sebelumnya saya sudah bahas terkait investasi dan sebagainya, mindset terkait membeli, mindset dasar terkait investasi itu juga sudah saya sampaikan. Tapi khusus kali ini sedikit agak mereview, tapi kemudian mudah-mudahan ini bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman. Ini juga hasil dari banyak request dari teman-teman di luaran sana terkait, wah saya harus bahas katanya, ya wis kita bahas. Terkait apa? Banyak di antara kita yang mungkin pasti dong punya cita-cita ya. Cita-citanya apa? Kang, pasti kita nih setiap orang dari kita punya cita-cita ingin memiliki rumah. Punya rumah idaman, betul. Punya, ya kita contohnya rumah deh ya. Rumah idaman, rumah dengan desain ya. Idaman tuh biasanya dengan desain yang seperti ini, detail banget tuh. Rumah, bahkan ada yang teman saya ini sukanya tuh rumah, kalau bikin rumah katanya gitu ya. Pokoknya hidupnya tuh untuk tujuannya tuh membuat rumah apa? Rumahnya rumah Doraemon, rumah Nobita katanya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang suka dengan rumah Eropa kayak Conjuring misalnya gitu ya. Desainnya pokoknya pengen kayak gitu. Pengen yang vintage, pengen yang dan sebagainya. Nah, keinginan tersebut, cita-cita tersebut harusnya itu menjadikan langkahnya ini juga jadi langkah yang strategis ya, langkah yang strategis untuk mendapatkan impiannya tersebut. Tapi, nah izinkan saya untuk menyampaikan bahwa ternyata tidak semua di antara kita, ketika kita sudah punya tujuan atau impian terkait kepemilikan rumah dengan desain, pokoknya rumah impian banget deh gitu ya, itu kemudian tidak semuanya berimbas kepada strategi, atau tidak semuanya dari kita semua untuk kemudian memiliki strategi yang jelas. Bahkan celakanya teman-teman, banyak di antara kita yang terjebak kepada satu hal yang justru akan kontradiktif dan kontraproduktif gitu ya, untuk mencapai tujuan atau impian tadi. Apa itu? Teman-teman terjebak kepada mindset kerja. Ini mindset yang sangat buruk dalam konteks persiapan atau planning, dalam konsep membuat sebuah strategi finansial. Kalau teman-teman itu tersibuki dan memfokuskan diri, membentengi diri hanya dalam konteks melakukan kerja yang kita tahu kerjanya kita saat ini terbaik, tapi terbaiknya untuk saat ini. Apakah kemudian kerja ini akan baik juga di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan di masa yang akan datang? Ini kan juga belum tentu. Maka teman-teman, di video ini saya mengajak untuk kita bisa mengolah kembali mindset kita, mengelola kembali cara berpikir kita, agar kita bisa lebih settle lagi, lebih siap lagi menyusun strategi finansial kita teman-teman. Misalnya begini, kita ingin punya rumah, sudah punya rumah idaman. Ada yang unik-unik tadi ya, rumah Doraemon dan sebagainya, rumah Nobita lah. Ini nggak jadi masalah, itu justru bagus menjadi trigger dalam konteks kepemilikan rumah. Wah, ini saya semangat banget nih ingin punya rumah seperti itu. Cuma apakah itu akan hanya menjadi sebuah impian saja? Nampaknya iya, kalau Anda mengatakan bahwa untuk mendapatkan rumah itu adalah dengan kerja seperti sekarang dilakukan, maka itu kesalahan yang besar. Tapi ada yang lebih salah, yang nggak kerja. Tapi ini yang kerja saja kok bisa disebut dengan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar, dan kesalahan yang mendasar? Ya, karena kenapa? Dengan Anda hanya membatasi diri dengan pekerjaan yang Anda sekarang, sebenarnya Anda sedang menutup diri dari rahmat Allah. Ini lebih besarnya ya. Anda sedang menutup diri dari apa? Dari kesempatan, peluang-peluang yang lain yang sebenarnya masih banyak cara untuk bisa mendapatkan rumah. Itu bukan hanya dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan tanpa henti-henti ini. Maka saya sarankan Anda untuk berhenti sejenak, kita akan berpikir. Saya melalui video ini, Anda
saya ajak untuk menonton sampai tuntas agar Anda kemudian juga berhenti sejenak dalam bekerja. Kenapa? Tadi ya, kenapa kita harus berhenti sejenak? Ya, karena untuk restart, untuk strategi, untuk kita bisa mengolah kembali cara berpikir kita, mengolah kembali strategi kita, menyusun finansial kita. Teman-teman, ketika teman-teman fokus dengan satu hal dan melakukan aktivitas juga dengan satu hal saja, maka akan ada banyak hal-hal lain, jalan-jalan yang lain yang tidak teman-teman explore, ya. Padahal masih banyak sekali cara-cara lain sebenarnya untuk bisa mempercepat sebenarnya ya ke arah tujuan impian Anda itu. Satu yang jelas-jelas Anda buang peluang adalah peluang Anda mengupgrade diri, mengupgrade keilmuan Anda. Padahal keilmuan ini yang akan juga melipat gandakan. Ya, kalau kita di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa meningkatkan income kita atau salary kita atau upah dalam bekerja untuk kita bekerja gitu ya, upah untuk kita bekerja itu satu hal yang bisa kita alasan untuk bisa meningkatkan upah itu adalah skill kita. Skill kita harus nambah. Loh, lah gimana kalau kita bisa nambah? Skill kita bisa nambah kalau kita tidak pernah berpikir untuk mengupgrade diri. Maka berhenti sejenak untuk bekerja, kita berpikir sejenak dan kemudian upgrade diri. Karena kalau tidak, maka akan terbuang tadi peluang untuk mengupgrade diri. Yang kedua, akan tertinggal informasi-informasi penting dan strategis terkait apa? Terkait objek yang akan kita beli itu, terkait perumahan. Maka carilah informasi, ya. Luangkan waktu untuk mencari informasi terkait bab investasi, terkait juga investasi perumahan, terkait investasi kafling misalnya. Belajarlah bab-bab investasi. Kemudian juga belajar, bukan hanya belajar itu untuk upgrading diri ya, untuk informasi-informasi itu cari juga pembahasan atau upgrading terkait transaksi-transaksi yang sifatnya muamalah Islami gitu, yang agar kita juga menjadi orang-orang yang selamat dalam finansial, bukan hanya selamat dalam hitungan duniawi saja kenaikan nilai investasi kita, tapi juga selamat di akhirat nanti gitu ya. Karena ketika kita berbicara terkait harta dalam sudut pandang Islam, harta ini bukan hanya di dunia saja bergunanya dengan kemanfaatan ke semua orang di dunia ini, tapi juga menjadi wasilah kita terus mengalir pahala ketika kita sudah tiada di dunia ini. Maka tentu semuanya tidak bisa kalau tanpa persiapan. Maka persiapan menjadi penting karena agar kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Kita bisa update ilmu, kita bisa update informasi, kita juga bisa terus belajar konteksnya muamalah-muamalah yang menyelamatkan harta kita dari harta-harta atau muamalah-muamalah yang haram. Seperti itu teman-teman. Saya mengajak sekali lagi teman-teman untuk berhenti sejenak dalam bekerja, tapi kemudian berpikir apakah pekerjaan kita ini sudah sudah tepat ya? Apakah cukup pekerjaan kita ini kemudian untuk mendapatkan cita-cita rumah misalnya yang Anda inginkan tadi? Nah, intinya berhenti sejenak untuk berpikir, bertafakur, mendapatkan banyak insight dari luar sana, karena ilmu itu luas sekali. Allah memberikan sesuai irodahnya gitu ya. Allah itu sangat luas sekali ilmunya. Teman-teman jangan mencukupkan diri dengan impian dan jalur menuju impian itu cuma satu. Jangan ya, masih sangat luas. Garis besarnya adalah buka diri, buka mata, bergaul dengan banyak orang, para pembelajar yang lainnya gitu ya, sehingga kita menjadi orang-orang juga yang terus mengupgrade diri, terus menjadi seorang pembelajar, sehingga peluang-peluang besar melipat gandakan pendapatan kita itu juga kemudian kita dapatkan di luaran sana, bukan hanya dari pekerjaan kita sekarang. Langsung lakukan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.